Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang Yesaya 9 ayat 6. Umat Kristen mengklaim bahwa ini adalah nubuatan kelahiran Yesus. Umat Yahudi mengklaim bahwa ini adalah kelahiran Hizkia dan diikuti oleh sebagian umat Islam yang setuju bahwa ayat ini adalah tentang Hizkia. Padahal Rasi atau Rabi Simon ben Ishak menolaknya. Rasi Simon ben Ishak sendiri menolaknya. Rasi menjelaskan dalam tafsirnya, Immanuel atau Tuhan menyertai kita, artinya batu karang kita akan menyertai kita, dan ini adalah sebagai tanda, yaitu dia adalah seorang gadis muda dan dia tidak pernah bernubuat. Namun dalam hal ini ilham ilahi akan bertumpu padanya. Inilah yang disebut di Yesaya pasal 8 ayat 3, bahwa seorang anak itu telah lahir, yaitu anak Nabi Yesaya. Anak Nabi sebagai tanda. Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4 artinya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Salal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yerebeka. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Menurut Rabi atau Rasi Simon ben Ishak, orang menafsirkan ini tentang Hizkia, tetapi itu tidak mungkin. Karena ketika Anda menghitung usianya, Anda menemukan bahwa Hizkia sudah lahir 9 tahun sebelum ayahnya, yaitu Raja Ahaz, memerintah, dan beberapa orang menafsirkan bahwa ini hanyalah tanda bahwa dia adalah seorang gadis muda dan tidak mampu melahirkan. Dia adalah anak laki-laki yang disebut oleh Nabiyah atau istri Nabi Yesaya itu sebagai Immanuel. Adanya dua penafsiran yang berbeda di kalangan orang Yahudi. Ini karena ada dua pasal yang kontradiksi, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 26 yang menyebutkan bahwa Ahaz bapaknya Hizkia menjadi raja di usia 22 tahun. Dan di 2 Tawarik pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa Ahaz menjadi raja di usia 42 tahun. Umat Kristen mengklaim di Yesaya pasal 7 ayat 14 bahwa ini adalah nubuatan buat Yesus. Yesaya pasal 7 ayat 14 artinya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Karena disebutkan di Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23 yang artinya, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya. Maka sekaliannya itu berlaku, supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan dengan lidah nabi. Bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan beranakan seorang anak laki-laki, dan disebut orang namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Padahal di Yesaya pasal 7 ayat 14, perempuan muda di situ disebut Almah. Dalam bahasa Ibrani disebut Almah yang sudah menikah. Karena tadi sudah disebutkan bahwa di Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 3 itu adalah perempuan tersebut adalah istri dari Nabi Yesaya. Sedangkan di Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 itu disebut perawan yang dalam bahasa Ibraninya adalah Betulah. Jadi tidak nyambung alias keliru. Di Yesaya pasal 7 ayat 14 disebutkan Almah atau diartikan sebagai perempuan muda, sedangkan di Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 disebut sebagai Betulah, yaitu perawan. Jadi ini keliru. Saya sebagai ahli tafsir nomor 1 di dunia menafsirkan bahwa anak yang sudah lahir di Yesaya pasal 8 ayat 3 adalah anak Nabi Yesaya dari istri muda. Di mana di Yesaya pasal 7 ayat 14 disebut seorang perempuan muda akan melahirkan. Sedangkan Nabi Yesaya sebelumnya sudah memiliki anak laki-laki. Yang pertama, itu yang diberi nama Ser Yasub. Ini dicatat di Yesaya pasal 7 ayat 3. Jadi, Maher Salal Sahbas, ini adalah anak kedua Nabi Yesaya dari istri keduanya. Buktinya, lihat di Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 2 tentang pernikahan Nabi Yesaya dengan istri mudanya yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yebereka. Dan saya menafsirkan bahwa sebutan anak di Yesaya pasal 9 ayat 6 itu adalah tentang Musa, karena tidak memenuhi syarat untuk Hizkia, Yesus, dan Maher Salal bin Bas. Yesaya 9 ayat 6 cocok sebagai sebutan untuk Musa, karena ini tentang berkat seorang anak yang sudah lahir, yang di Ulangan pasal 33 sudah memberkati orang-orang Israel. Ulangan pasal 33, berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkah yang diberikan Musa, abdi Allah, itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan sudah datang dari Sinai dan sudah terbit kepada mereka dari Seir. Ia sudah tampak bersinar dari pegunungan Paran dan sudah datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk.
menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yesurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orang sedikit jumlahnya. Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Dan inilah tentang Yehuda, katanya. Dengarlah, ya Tuhan, suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi, ia berkata, biarlah Tumim dan Urimu yang menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi. Dan seterusnya. Ini Ulangan pasal 33 ayat 2 ini sebenarnya bukan nubuatan, karena ini waktunya adalah sudah terjadi atau past tense. Karena disebutkan di situ sudah datang, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah bersinar. Itu waktunya sudah terjadi, atau disebut juga dengan past tense. Yang kadang-kadang oleh sebagian umat muslim disebutkan sebagai nubuatan. Ini kalau menurut saya bukan nubuatan, karena ini waktunya sudah terjadi, sudah masa lalu atau masa lampau. Yang datang dengan 10.000 orang kudus itu adalah keturunan Israel dari suku Yehuda dan Gibeon. Ini dicatat di Hakim-Hakim pasal 7 sampai pasal 8. Ketika Midian ditaklukkan oleh Gibeon, Yehuda Gibeon ini di Ulangan pasal 33 sudah diberkati oleh Musa. Di Ulangan 33 ayat 3, semua orang kudus itu milik Musa. Ada di tangan Musa dan duduk di kaki Musa untuk mendengarkan firman-Nya. Ulangan pasal 33 ayat 4, Musa mewajibkan hukum Taurat kepada jamaah Yakub. Nah, inilah yang disebut kekuasaannya kekal selama-lamanya, karena kerajaannya berdasarkan Taurat. Itu yang disebut di Yesaya pasal 9, bahwa kekuasaannya kekal di atas tahta Daud selama-lamanya, karena kerajaannya berdasarkan Taurat. Ulangan pasal 33 ayat 5, Musa menjadi raja bagi seluruh orang Israel dan juga bagi orang Midian yang ikut di situ. Orang Midian yang ikut di situ adalah seperti mertuanya Musa, Yitro, istrinya, dan anak-anaknya, serta saudara-saudara istrinya Musa, orang Midian. Ulangan pasal 33 ayat 6 dan seterusnya adalah berkat Musa kepada orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel memenangkan musuh-musuhnya. Oleh sebab itulah Musa disebut sebagai penasihat ajaib bagi Fir'aun, bapa yang kekal bagi orang-orang Israel, Allah yang perkasa bagi orang Israel, raja damai, dan seterusnya. Karena Musa sudah menjadi raja bagi seluruh orang Israel, maka Daud dan Yesus memanggil Musa sebagai tuannya. Di Markus pasal 12 ayat 35 sampai ayat 37, ini menceritakan tentang hubungan antara Yesus dan Daud serta Musa. Markus pasal 12 ayat 35 sampai ayat 37 artinya. Pada suatu kali
ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Yesus mengutip ayat ini dari Mazmur pasal 110 ayat 1, yang artinya, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saya akan buktikan bahwa yang dipanggil Tuan oleh Yesus dan oleh Daud adalah Musa. Ini kita baca di Matius pasal 23 ayat 7 sampai ayat 10, yang artinya, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ini di Matius ayat 23, Matius pasal 23 ayat 7 sampai ayat 10, yang disebut dengan satu rabimu dan satu bapakmu serta satu pemimpinmu, ini adalah Musa. Kenapa saya bisa berkata bahwa ini yang disebut dengan satu rabi tersebut, satu bapak tersebut, dan satu pimpinan tersebut adalah Musa? Karena di Matius pasal 23 ayat pertama sampai ayat kedua, Yesus mengatakan bahwa, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi yang dimaksud dengan satu rabi dan satu bapak dan satu pimpinan yang dipanggil Tuan oleh Yesus dan Daud, itu adalah Musa. Karena di Matius pasal 23 ayat 1 sampai 2 disebutkan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ini bisa disebutkan juga bahwa yang tadi disebutkan di Yesaya, bahwa kekuasaannya besar dan kekal selama-lamanya di atas tahta Daud. Bisa disebut juga begitu. Karena di sini disebutkan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sedangkan ahli-ahli Taurat di sini termasuk adalah orang-orang Israel. Nah, inilah yang dimaksud dengan Yesaya pasal 9 ayat 5 yang disebut sebagai penasihat ajaib adalah Musa, dan sebagai Bapa yang kekal adalah Musa, dan Allah yang perkasa adalah Musa, Raja Damai. Yang ini yang dimaksud dengan Raja Damai adalah di Ulangan pasal 32 disebutkan lebih jelas di situ dengan rinci. Silakan dibaca lagi Ulangan pasal 32, dan saya bisa menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Raja Damai bagi Musa itu adalah dengan perdamaian dosa oleh korban kambing atau lembu di mezbah. Itu yang dimaksud dengan Raja Damai. Dan ini
tadi di Matius pasal 23 disebutkan bahwa Musa adalah Mesias. Musa adalah satu rabi, sebagai seorang rabi, atau Musa sebagai seorang bapa, atau Musa sebagai seorang pimpinan yang disebut Mesias. Ini Mesias bagi Musa disebutkan di Yesaya pasal 19 ayat 19 sampai ayat 25, yang artinya, pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan juru selamat yang dikirim kepada orang-orang yang ditindas di Mesir. Ini adalah Musa. Ini sudah terjadi ini. Karena di sini disebutkan bahwa apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, nah, dulu orang-orang Israel sudah berseru kepada Tuhan di Mesir karena ditindas, diperbudak oleh orang-orang Mesir. Makanya Tuhan mengirim seorang juru selamat, yaitu Musa. Maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernajar kepada Tuhan, serta membayar najar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka, serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Suatu berkat di atas bumi. Suatu berkat di atas bumi. Nah, ini di sini disebutkan sebagai suatu berkat di atas bumi, bahwa seorang juru selamat akan dikirim ke Mesir. Itu sebagai sebuah tanda juga yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Nah, ini tentang Yesaya 9 ayat 5. Ini sudah saya jelaskan di video pertama di channel akun saya. Silakan dilihat lagi di channel akun Kristolog Muslim, atau kalau tidak ketemu akun Kristolog Muslim, silakan dengan pencarian Bapak dari Gerai Tak Bernama. Itu di video pertama dulu, itu sudah saya jelaskan tentang Musa disebut sebagai penasihat ajaib bagi Firaun, Musa sebagai bapak yang kekal bagi orang-orang Israel, dan Musa disebut sebagai Allah yang perkasa bagi orang-orang Israel, sebagai Raja Damai. Itu sudah saya jelaskan di video pertama dengan judul Yesaya 9 adalah tentang Musa. Nah, ini kalau mau diulang, ini bisa nih, saya mengulang sedikit.
Karena di video yang lalu itu saya sering diketawakan oleh teman-teman, katanya Yesaya 9 itu adalah tentang Hizkia. Nah, ini udah saya buktikan di sini dengan dalil, dan bukan karena asumsi saya bahwa yang menyebutkan bahwa Yesaya 9 itu bukan untuk Hizkia itu adalah seorang rabi Yahudi juga. Jadi, mari kita saling hormat menghormati tentang perbedaan pendapat. Jangan menertawakan, karena saya juga kalau dibilang asumsi, tidak asumsi karena ada dalilnya di sini. Nah, ini dulu ketika saya pertama kali bikin akun, bikin video, itu ditertawakan, katanya saya asumsi. Di sini saya buktikan bahwa yang menyatakan bahwa Yesaya 9 bukan buat Hizkia itu adalah seorang rasi Yahudi. Jadi bukan asumsi saya. Jadi jika Anda ada yang berpendapat bahwa itu buat Hizkia atau buat Yesus, yaitu terserah. Dan menurut pendapat saya adalah sudah saya jelaskan di sini. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih jelas karena sudah saya buat di video sebelumnya, silakan dibuka lagi video pertama saya dengan judul Yesaya 9 adalah sejarah tentang Musa. Dicari di channel YouTube dengan nama Bapak dari Gerai Tak Bernama, atau jika tidak ketemu, cari dengan nama Kristolog Muslim. Dan jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Ini saya ulangi sedikit di Yesaya pasal 9 ayat 1 yang disebutkan bahwa sebentar, cari dulu. Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 2 artinya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, ini disebutkan juga di Yesaya pasal 9 ayat 3. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, ini di sini kalau menurut penafsiran saya harusnya begini. Sebab berkat seorang anak telah lahir untuk kita. Harusnya begitu. Sebab berkat seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya karena Ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Nah, ini keadilan dan kebenaran di sini adalah Taurat. Dalam bahasa aslinya disebut di sini adalah Mishpot. Yaitu seperti yang di Ulangan pasal 33 tadi sudah jelaskan bahwa Musa mewajibkan kepada orang-orang Israel hukum-hukum Taurat. Ini kekal. Jadi yang kekal ini adalah hukum Taurat.
Karena Hizkia itu kerajaannya tidak kekal. Jadi di sini bukan buat Hizkia, tetapi buat Musa. Karena Musa telah memberkati orang-orang Israel di Ulangan pasal 33 sehingga orang-orang Israel dapat menaklukkan musuh-musuhnya. Dan kebenaran mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini dari Yesaya pasal 9 ayat 1. Ini bisa kita perbandingkan dengan di Keluaran 1 ayat 11, bahwa yang dimaksud dengan negeri yang terhimpit di Yesaya pasal 9 ayat 1 adalah negeri Gosyen. Negeri Gosyen ini adalah negeri di Mesir yang diberikan oleh Raja Fir'aun kepada Yakub dan anak-anaknya. Ini Gosyen ini dihimpit oleh Pitom dan Ramses. Ini disebutkan di Keluaran pasal 1 ayat 11, yang artinya, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Nah, ini Pitom dan Ramses ini yang menghimpit Gosyen. Dan jika Anda tidak percaya, silakan lihat di Google Map, di peta di Google, bahwa Gosyen dihimpit oleh Pitom dan Ramses. Kemudian di Yesaya pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa menunjukkan jalan ke laut di seberang sungai Yordan. Ini disebutkan di Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai ayat pasal 1 ayat 1, di mana Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Ulangan 1 ayat 1 artinya, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Topel, Laban, Hajerot, dan di Jahab. Nah, ini sudah kita jelaskan sebagian, tapi untuk lebih jelasnya jika Anda penasaran silahkan dilihat di video pertama saya di channel Bapak dari Gerai Tak Bernama atau di channel Kristolog Muslim. Dengan dibuatnya video ini, saya harap kepada teman-teman khususnya di Geraha Mu'alaf, khusus dari tim Litbang yang dahulu menyanggah video saya bahwa katanya saya asumsi dan jangan diteruskan, takutnya saya diketawakan orang-orang. Ini saya buktikan di sini bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu menurut Rasi ternyata bukan untuk Hizkia. Jadi jika ada perbedaan pendapat, ya kita saling menghormati saja. Saya di sini tidak asumsi. Ada pendapat Rasi di situ sudah dijelaskan di atas. Jadi saya mohon maaf, dahulu saya tidak mau mendebat karena saya nggak enak jika harus mendebat pada para senior di Geraha Mu'alaf, yaitu di tim Litbang Geraha Mu'alaf. Nah, sekarang tanggung saya membahas di video sebelumnya bahwa yang dipanggil Bapa dan Tuhan oleh Yesus adalah Musa, dan di video sebelumnya bahwa yang dengan judul Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Allah, dan sudah saya jelaskan di sini sekalian bahwa yang dimaksud dengan Yesaya pasal 9 ayat 5 juga adalah Musa, karena didukung oleh tadi itu bahwa Musa disebut sebagai Allah bagi orang-orang Israel dan Musa juga disebut Bapa bagi orang-orang Israel. Nah, ini saya sekalian
meluruskan bahwa saya juga tidak asumsi jika saya berkata bahwa Yesaya pasal 9 ayat 5 itu bukan buat Hizkia. Dan saya juga di sini mungkin ada asumsi sedikit tentang di Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 3 bahwa itu adalah tentang pernikahannya Nabi Yesaya dengan istri mudanya. Nah, itu harap dimaklum saja karena memang di Yesaya pasal 7 ayat 14 disebutkan bahwa perempuan muda, sedangkan Nabi Yesaya sudah memiliki anak sebelumnya. Saya harap video ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Silakan jika YouTuber Muslim atau YouTuber Kristiani atau YouTuber Kristen mau men-share atau mengirim ulang di channel-channelnya, saya nyatakan boleh, silakan. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, yaitu channel dengan nama Kristolog Muslim atau Bapak dari Gerai Tak Bernama. Demikianlah, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.